Shalom, kita kembali bertemu di private room. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan judul Melawan COVID. Saudaraku, di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita yang kita kasihi, Pak Samuel Abimanyu. Begitu ya, Pak? Ismoyo. Ya. Oh, Pak Samuel Ismoyo. Abimanyu itu nama anak ya, Pak ya? Ya, siap. Maaf, Pak. Karena di WA-nya itu namanya Samuel Abimanyu. Supaya terkenal. Supaya terkenal. Baik, terima kasih Pak Sam buat kehadirannya bersama-sama kami di private room ini untuk kita boleh mendengar kesaksian dari Pak Samuel, bagaimana Pak Samuel melawan COVID dan mengalami zaman Tuhan dan mengalami kemenangan. Amin. Dan hari-hari ini boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, Pak Sam, kapan pada waktu itu Pak Sam kena COVID itu ya? Kira-kira sekitar akhir Desember, antara tanggal 25 sampai tanggal 30-an. Oh, Kemungkinannya di tanggal itu. tanggal itu ya. Iya. Jadi pas Akhir kita, Desember lah. Rame-rame merayakan Natal. Iya. Tapi dalam suasana pandemi ya. Pandemi, pada waktu betul. itu. Iya. Oh iya, betul. Terus kemudian apa yang dirasakan Pak Sam pada waktu itu? Awalnya sih kita nggak tahu kalau kena COVID ya. Pertama-tama kan yang dirasakan hanya kayak meriang gitu aja. Kayak meriang, terus ada diare. Iya, iya. Terus waktu perjalanan mengendara jauh itu kan pulang dari Surabaya ke Semarang. Itu pandangan sudah panas, matanya panas, terus sakit gitu. Tapi belum tahu kalau itu COVID. Masih Itu aktivitas seperti biasa. Iya. masih biasa. Ya pikirnya kan capek, Iya. nggak tahu ini, santai aja. Terus kemudian periksa kontrol atau tes. Belum. Belum. Pulang dari Surabaya masih aktivitas seperti biasa. Oh, gitu. Masih belum Masih. merasa kalau kena. Masih bekerja juga. Selang beberapa hari itu kan nggak tahu kalau COVID. Nah, kebetulan adik saya periksa. Nah, setelah adik saya periksa itu dinyatakan positif. Oh. Saya masih mengantar kemana-mana. Saya masih mengantar ke rumah sakit di Kolombia, di Elizabeth, di Simpang 5 itu. Logorjo ya, Logorjo. Semuanya penuh. Akhirnya dapatlah di Klipang. Nah, Wonosobo. Pak Asep juga masih kondisi meriang, masih Nggak tahu. Ya kondisinya ya kan meriang biasa tapi meriang ringan. Yang ringan, masih makan masih enak, semuanya masih nyaman. Jadi nggak tahu kalau COVID. Nah, karena adik saya itu sudah dinyatakan malam itu kan sudah dites dan COVID, langsung rawat inap di Ketilang. Iya. Nah, paginya istri bilang coba tes juga. Saya sih masih nyaman-nyaman, saya nggak ngerti karena berpikirnya hanya untuk berjaga-jaga saja, kan bukan untuk orang bilang kalau COVID itu penciumannya hilang, perasaannya hilang. Padahal waktu nganter adik itu ya masih makan nasi goreng ya biasa, masih enak, masih habis satu piring, kalau bisa nambah ya bisa nambah. Ya walaupun pada saat itu sudah terbayang sih pikiran itu, tanya-tanya sana sini, terbayang apa kena ya enggak ya, kena ya enggak ya. Cuman akhirnya siangnya periksa tes antigen. Tes antigen berdua sama adik saya juga yang positif juga. Terus langsung dapat hasilnya. Hasilnya saya ambil sama istri. Oh gitu. Nah,
Saya nggak berani ambil waktu itu. Terus terang, saya nggak berani ambil. Nah, coba Kenapa ada berani ngambil? ya nggak pengen tahu hasilnya sebenarnya. Tapi sudah meraba. Karena tanda-tandanya waktu di Surabaya itu sebenarnya sudah tahu, setelah tahu positif kan langsung membaca tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa saja. Nah, di Surabaya itu sudah mulai diare. Terus ada ya nggak nyaman lah, meriang sedikit. Nah itu, nah, mengetahui itu sudah pasti nih. Pikiran saya sudah pasti ini positif lah gitu. Positif sudah tahu. Ya. Makanya biar istri saja yang melihat. Terus Dan setelah ketika istri tahu kan, masuk mobil senyum. Wah ini pasti ini bilang. Dan malah setelah tahu piye positif. Ya, malah ketawa semua. Akhirnya kebagian juga. Begitu. Akhirnya. Nah, tapi setelah tahu kalau positif kan kita harus benar berjaga diri. Jaga diri sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah supaya keluarga yang lainnya tidak ini. Walaupun setelah tahu pasti positif, batin saya juga ada rasa ketir-ketir juga. Walaupun dibilang 3% yang lewat, tetapi ya jangan sampai itu 3%-nya di saya. Ya, 3% itu ya. Iya. Jangan sampai gitu. Itu yang membuat kebanyakan orang yang sudah terpapar itu lemah. Lemah kekhawatiran. Terus jadi bertanya-tanya banyak hal, ketakutan apakah nanti bisa selamat atau tidak. Pak Sam juga mengalami itu ya, Iya, takut gitu ya. pasti. Saya mengalami ya banyak hal lah. Kekhawatiran pasti, takut pasti. Apalagi kan ada anak saya yang masih satu rumah gitu, harus Anak ini. masih kecil Nah, juga ya. itu. Nah, setelah tahu pasti bahwa dinyatakan setelah tes itu positif, saya langsung periksa ke rumah sakit Ketilang. Nah, karena kondisi tubuh saya itu tidak masalah, dalam arti sesuai dengan analisa dokter, prediksi dokter itu tidak harus rawat inap, dan waktu itu memang benar-benar kondisi rumah sakit penuh. Jadi setiap orang yang datang ke IGD kebanyakan positif COVID itu. Jadi dokter menyarankan isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah. Walaupun keinginan saya yang merasakan sakit kan saya. Mungkin ya apa ya? Saya akan lebih nyaman kalau dirawat, tetapi dokter menyarankan demikian. Nah, saya hanya percaya saja. Kalau dokter menyarankan demikian berarti saya kuat gitu. Terus saya pulang tanpa diberi obat atau apapun dari rumah sakit. Jadi semuanya mencari sendiri. Gitu. Tidak ada. Enggak. Karena untuk dampak ke tubuh. Ya hanya disarankan minum vitamin yang banyak gitu. Pingin vitamin aja Pak. Oh ya. Padahal saat itu kondisinya Pak Sam lemah. Sudah lemah itu. Sudah lemah. Sudah saya berangkat ke rumah sakit itu kesadarannya itu sudah menurun. Sudah menurun. Sudah menurun. Sampai juga masuk rumah sakit ya. Itu setelah berapa hari pulang gitu? Itu setelah saya isolasi mandiri kurang lebih 3 minggu. Jadi 3 minggu. Isolasi mandiri di rumah selama 3 minggu. Ya. Apa yang waktu di rumah itu bagaimana perasaannya? Nggak bisa ketemu, pasti tidak boleh ketemu langsung dengan anak-anak juga ya. Memang ada pembatasan-pembatasan yang harus ditaati saat kita terpapar COVID itu ya. Yang pasti harus jaga jarak dengan keluarga. Saya punya anak kecil, diisolasi juga, otomatis kan ikut terisolasi, ya kan, isolasi. Ya, sambil melawan COVID juga melawan situasi yang ada di rumah. Itu situasi yang ada di rumah, bagaimana melihat anak saya pengen keluar dilarang, pengen bermain dilarang, pengen apa dilarang, itu selama 3 minggu. Selama 3 minggu di dalam rumah.
Kalau saya mungkin bertahan. Iya. Ya, tapi perasaan saya melihat anak saya diperlakukan seperti itu, kayak sepertinya nggak tega. Sambil saya melawan penyakit saya. Dari diri sendiri itu juga ya. Banyak orang bilang kalau kena COVID itu ya seperti dibilang tadi 3% aman. Tetapi itu mungkin golongan yang rendah. Golongan yang masih ringan gitu ya. Masih ringan lah ya. Itu yang ringan-ringan itu. Tetapi yang saya alami ini tergolong yang cukup berat. Karena memang saya sampai kesulitan pernafasan. Terus nyeri dada, detak jantungnya nggak normal, semuanya. Terus sampai penglihatannya juga kurang tajam, double gitu. Terus sampai kepada mimpi-mimpi yang aneh-aneh, ketemu dengan kakek nenek saya yang sudah meninggal duluan. Terus saudara-saudara saya halusinasi mungkin seperti itu, tetapi saya nggak memikirkan itu sebenarnya. Saya nggak memikirkan itu, muncul sendiri. Mungkin karena efek kekhawatiran, sakit yang kalau dirasakan memang nyeri, sakit dan itu membuat saya tidak bisa tidur. Nah, begitu tidur sebentar dibawa ke sana. Pertama dibawa kepada nenek kakek saya yang dari ibu, itu dibawa ke kuburannya, itu. Terus hari kedua gantian, nenek dan kakek dari ayah saya. Tapi itu di rumah bukan di kuburan. Tetapi mereka nggak ngomong, hanya istilahnya itu melihat saja. Saya pikir, apakah ini dunia orang yang sudah meninggal begitu kan? Nah itu membuat semakin khawatir, semakin membayangkan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, itu membuat saya lebih buruk lagi. Gitu. Juga dalam kondisi itu Pak Sam juga pasti merasa pingin misalnya nih ketemu dengan anak-anak, pengen kontak fisik, meluk atau apa. Pasti. Tapi tidak bisa lakukan itu ya. Pasti. Perasaannya jadi tambah sedih lah ya berarti ya, tambah bagaimana itu? Nggak bisa membayangkan ya sebenarnya kalau boleh berteriak itu mungkin inginnya berteriak sampai keras, melihat anak dari jauh ya, atau yang pasti yang biasanya ini tidur selalu yang dicari saya, harus bersama saya, paling dekat dengan saya. Enggak, ya itu. Tetapi anak saya itu ya pinter lah ya. Begitu dia dibilang papa lagi ini kena virus gitu kan, dia ngertinya virus yang jahat gitu, virus yang jahat, dia sedang nggak dekat. Terus kalau di rumah dia hanya di batas pintu, tidak keluar. Kadang bawa kursi kecil sendiri ke depan, duduk di depan sambil lihat teman-temannya mainan gitu, yang membuat makin nggak tega sebenarnya. Ya. Satu sisi Pak Sam harus melawan kondisi fisik itu, yang satu sisi juga sebenarnya tidak mudah memang, karena sampai memang sudah infeksi di paru. Tambah juga kemudian ada perawatan di rumah sakit ya Pak. Berapa hari itu Pak? Setelah 3 minggu itu saya pikir kan sudah selesai, sudah nyaman. Kalau ini kan katanya kalau sudah lewat dari 2 minggu itu virusnya sudah mulai melemah, ini sudah nyaman. Saya juga sudah saya pikir sudah negatif. Tetapi sekitar 3 minggu itu tiba-tiba saya sesek lagi, seseknya itu lebih sampai susah bernafas. Ketambahan waktu itu ayah dari istri saya masuk rumah sakit. Nah itu sebenarnya saya mau besuk, tetapi baru sampai di Kedungmundu saya putar balik. Karena saya bilang kayaknya nggak kuat. Bener,
Sampai rumah sudah nggak kuat bener, sudah sesek. Sesek itu kan malam kondisinya sesek. Saya coba lihat-lihat di Google gimana cara mengatasi sesak gitu kan, langsung ya mencoba pernafasan sebisa mungkin sampai pagi. Paginya baru saya putuskan untuk ke rumah sakit. Ya, baru mulai itu dirawat di rumah sakit. Nah, dirawat di rumah sakit setahu saya juga sudah negatif. Itu mungkin hanya efeknya saja atau gimana gitu kan. Tapi memang setelah di EKG juga cek jantungnya, dicek darahnya, terus akhirnya di swab lagi positif, masuklah di isolasi di rumah sakit. Nah, itu selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Nah, di rumah sakit itu Pak Sam juga dengar kabar kan bahwa mertua ya panggil Tuhan. Ya. Gimana tuh Pak Sam? Saya tidak bisa pada waktu bayangkan. Sorry ya, nih mungkin agak emosi. Iya Pak Sam. Agak emosi. Memang sebenarnya saya sudah perkirakan itu. Sudah perkirakan, tapi saya minta sama Tuhan waktu itu sebenarnya. Tuhan, ini ayah mertua kan masuk rumah sakit. Kalau bisa jangan sekarang, kalau mau Tuhan mau panggil pulang. Jangan melalui perkara inilah, gitu kan. Saya bergumul di rumah sakit itu sambil melawan juga. Karena memang berdampingan dengan orang-orang COVID itu kan tidak mudah. Melihat banyak hal yang tidak nyaman di sana. Gitu. Saya minta seperti itu sama Tuhan. Terus setelah 3 hari istri saya kan bolak-balik terus ngasih kabar juga katanya sudah membaik. Terus itu siang itu istri saya telepon, mau dikasih tahu nggak? Dia bilang gitu. Wah, saya sudah paham. Terus saya bilang kalau kabar nggak baik lebih baik jangan, karena waktu itu jantung saya memang lagi nggak normal gitu. Jadi kalau dengar kabar yang tidak baik itu langsung sesek, nggak bisa nafas. Saya harus menata. Cuman saya harus mengalihkan perhatian, jangan. Kalau apalagi ditambah begini, kalau nggak mau tahu kabar yang tidak baik, HP dimatikan mulai dari sekarang. Tambah saya tahu itu. Tambah saya tahu, terus saya mencoba menenangkan diri. Terus menenangkan diri ya, berdoa, puji Tuhan. Pokoknya menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, gitu kan. Nah, disitulah Tuhan berkata-kata, jangan khawatir. Terus kayak dipeluk, itu langsung tenang, langsung tenang kayak dipeluk bapak gitu kan, tenang gitu, baru saya berani buka HP. Benar ternyata. Di grup-grup itu ya. Iya. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa menata dan jantung saya bisa normal gitu. Saya bisa normal. Karena ada jambahan Tuhan. Iya, itu. Benar itu yang saya rasakan. Tambah lagi waktu ibu saya juga. Iya, ada berita juga. Ada COVID juga. Iya. Terus waktu ibu saya kena COVID kan saya sudah dikeluarkan dari grup keluarga. Supaya tidak mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Itu. Tidak baik. Kakak saya bilang, lebih baik keluar dulu dari grup ya. Karena melihat kondisi saya. Kondisi saya yang tidak bisa dengar kabar itu, karena begitu dengar kabar buruk, mendengar kabar orang COVID meninggal aja langsung sesak langsung gini-gini jadi itu. Tapi setelah mengetahui kabar bahwa ayah mertua sudah tidak ada, terus saya istilahnya dijamah Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Ya Tuhan nggak ngomong apa-apa, tapi seperti memeluk saya gitu, tenang jadinya, bisa, jangan khawatir.
kamu tetap dalam pelukanku, istilahnya seperti itu. Nah, tenang, terus bisa menguasai diri. Lah malamnya dokter datang, dokternya datang hari Sabtu ya, itu hari Sabtunya datang dokternya paginya. Itu dia bilang malam Sabtu datang, besok diswab Pak, hasilnya apapun pulang. Gitu. Begitu dengar pulang itu langsung ya sedikit lega ya Pak ya? Ya lega dan nggak lega karena waktu itu pernafasan saya masih belum stabil. Saya masih pakai bantuan oksigen. Sampai saya bilang, dok saya mau pulang, kalau di rumah sudah disediakan tabung oksigen berikut alat-alatnya. Itu. Terus hari itu kemudian setelah dapat hasilnya pulang ya? Oh belum. Itu kan di rumah sudah menyediakan dulu, sudah menyediakan oksigen dan segala macam. Terus minggunya Sabtu kan dites, Sabtu dites swab. Itu sebelum tes swab saya bilang saya tak berdoa dulu. Dalam pikiran saya mungkin dokter sudah angkat tangan, tetapi ini bagianmu Tuhan. Saya mau pulang kalau memang sudah negatif, saya bilang gitu. Karena kalau masih positif pulangnya 2 pilihan, isolasi mandiri atau di rumah dinas. Gitu. Terus minggu pagi itu jam 9-an ada perawat datang, Pak sudah dijemput istri. Oh ya, saya nggak mikir hasilnya apa-apa lagi. Saya nggak mikir, saya sudah siap-siap. Saya pulang di perjalanan saya tanya hasilnya gimana, negatif gitu kan. Wah ya puji Tuhan, walaupun saya bilang yang bener gitu. Tapi begitu masih separuh lah ya, percaya antara begitu percaya dikasih dan lembarannya negatif baru percaya. Padahal itu jawaban doanya tadi ya benar ya. Iya. Tapi karena memang saya pernafasannya belum stabil. Waktu itu masih rasa sesak. Masih sesak itu. Tapi begitu dengar itu langsung ada timbul semangat yang baru. Memang ini ya berita yang baik itu yang membuat jadi semangat. Ya, hati yang gembira adalah obat itu. Iya, bukan berarti saya sedih terus di rumah sakit. Saya selalu melawan rasa itu. Jadi tadi disampaikan bahwa memang adalah tekanan yang berat, diri sendiri melawan COVID, belum lagi dengar berita dari mertua dipanggil Tuhan, terus juga ada orang tua terkena juga menambah jadi drop, tetapi ada tadi dirasakan hadirat Tuhan seperti meluk Pak Sam gitu ya, memberi damai sejahtera gitu ya. Itu Pak sebenarnya beberapa kali mengalami hal seperti itu. Memang dari awal kan waktu terpapar COVID itu Tuhan sudah ingatkan saya. Pada awal tahun itu saya dapat firman Tuhan tentang kekhawatiran. Jangan khawatir, burung di udara saja Tuhan pelihara. Nah itu saya teringat itu waktu pertama kali itu. Oh ya, nggak perlu khawatir, Tuhan pelihara saya. Jadi itu masa-masa di mana membuktikan firman Tuhan itu. Tuhan sudah mempersiapkan saya sebelumnya. Itu sudah dari awal. Begitu saya itu sudah tahu sebenarnya saya nggak perlu khawatir. Tapi dorongan sakit itu yang membuat kekhawatiran itu. Tetapi langsung saya lawan itu dengan firman itu. Ya. Terus waktu merasa khawatir, ketakutan, terus bertanya-tanya dalam diri, apakah salahku, apakah dosaku, biasanya kan seperti itu. Orang sakit kadang begitu ya. Seperti itu. Tetapi saat itu juga berbicara juga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu. Jadi berpikirlah positif. Itu terus masuk dalam pikiran, berpikir positif bahwa ini bukan rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita sakit sampai seperti itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, berarti ada rancangan yang lebih
luar biasa lagi. Amin. Itulah yang terus menguatkan saya, terus membantu saya kuat dan akhirnya bertahan di situ. Jadi bisa buat pemirsa ini bisa jadi buat dukungan begitu ya saat ada dua pikiran yang berbeda yang tolak belakang itu ya. Jadi firman itu yang terus diperkatakan, firman itu yang terus dipercayai membuat jadi semangat ya. Firman itu datang sendiri karena kan ada yang merema di dalam hati kita itu yang menguatkan, yang menguatkan. Ya. Dan beberapa kali memang merasakan pada saat sesak gitu kan terus bagaimana pilihan kita, apakah kita cenderung merasakan tenggelam di dalam kesesakan atau gimana. Dan waktu itu saya mengambil keputusan kalau saya merasakan sakit, saya membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hadirat Tuhan. Nah, saat membangun hadirat jadinya tenang. Jadi saat sudah mulai panik gini-gini bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tenang, dites, turun lagi gitu. Memang harus dilawan dengan firman Tuhan. Iya. Itu. Terus waktu itu sempat sampai di rumah sempat juga masih pakai oksigen masih beberapa hari. Lama itu, Pak? Saya habis oksigen itu hampir 5 botol yang besar itu. Berapa minggu itu ya? Berapa hari sih, nggak nyampe 1 minggu sebenarnya. Kan 1 hari 1 botol. Ya. 1 hari 24 jam itu 1 botol. Itu 1 botol. Nah, saat besar. itu kan kita itu kan setiap hari kan ada doa pagi ya. Iya. Saya lihat juga. Saya selalu ikut. Pak Sam selalu. Tapi saya tidak bisa berkata-kata karena memang tidak kuat. Iya. Jadi di saat yang sulit, di saat mungkin masih lemah gitu ya, ada rasa sakit, tetapi ada terus komitmen untuk berdoa setiap pagi, padahal jam 5 pagi ya Pak Sam ya. Nah, apa yang membuat Pak Sam kok bisa melakukan itu gitu? Kan tidak banyak orang, malahan kadang orang itu menjadi alasan. Kenapa tidak doa? Lagi sakit karena Pak. Saya pengen doa gitu. Sebenarnya saya memang pengen menjadi kesaksian. Kalau saya sakit, saya tidak harus tenggelam di dalam kesakitan saya. Justru saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak tenggelam dalam kesakitan, yang dirasakan, tapi malah justru membangun diri itu ya. Dan pengen menjadi kesaksian akan karya Allah, akan pimpinan Tuhan, akan jamaah Tuhan. Saya ingin membuktikan bahwa kita berbeda begitu. Amin. Bahkan saat di rumah sakit itu ada tawaran. Pak, kasih ini Pak, nanti bisa bersih gitu. Kasih ini, itu apa itu? Kalau pakai jambi-jambi saya nggak mau, saya bilang gitu. Terus saya ini Kristen, terus saya percaya bahwa saya sembuh. Saya mau buktikan kan, yang keluar di rumah sakit saya duluan. Sama orang yang namanya itu. Pokoknya yang positif saya duluan. Tapi benar. Puji Tuhan. Yang negatif lah ya. Pada saat kan semuanya satu ruangan dites. Saya tahu dia masih positif. Saya sudah negatif. Jadi terbukti lah dan Pak Sam menjadi saksi bahwa kuasa Tuhan benar-benar nyata. Sempat juga mendoakan beberapa yang di sana yang sakit ya. Waktu mau pulang saya juga menghampiri satu orang yang sakit juga. Saya minta izin, saya doakan, tetapi dengan iman saya dan percayalah bahwa Yesus atau orang bilang Isa Al-Masih itu bisa menyembuhkan. Dia mau didoakan gitu. Ya membuat saya lebih kuat lagi. Padahal masuk orang sakit mendoakan orang sakit. Tetapi itulah ajaibnya Tuhan. Memang Tuhan mengajarkan begitu ya. Kalau kita ditindas pun malah kita doakanlah orang yang menindas kita, yang berbuat jahat pada kita, kita pun juga mendoakan buat mereka. Itu memang ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita ya. Dan bagaimana Tuhan tidak luluh hatinya ya melihat Pak Sam dalam kondisi seperti itu, menyaksikan tentang kuasa Tuhan ya. Bagaimana betul. Tidak Pak Sam mengalami saat di rumah sakit saya selalu ini lagu-lagu rohani terus supaya orang mendengar juga, supaya orang mendengar, menguatkan mereka. Saya perlihatkan
saya juga bagaimana selalu berdoa. Selalu berdoa itu saya perlihatkan supaya mereka itu bukan saya mencari apa sesuatu yang pengen dilihat itu enggak, tapi supaya mereka tahu bahwa kalau mengalami sesuatu hal itu datanglah kepada Tuhan. Amin. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin. Gitu. Ya. Walaupun kadang kalau lagi mau ke kamar mandi itu perasaannya pasti jangan-jangan nanti kan nggak pakai oksigen. Berhenti di kamar mandi. Tapi itu yang memberikan semangat. Ya. Tapi ada firman yang selalu berbicara. Sampai terakhir itu waktu masuk rumah sakit itu saya bilang sama Tuhan, kan beberapa kali mengalami zaman Tuhan. Dan sedikit Tuhan berbicara secara pribadi apa yang harus dikerjakan itu kan di dalam pelayanan, di dalam keluarga itu. Pada saat terakhir di rumah sakit saya bilang, Tuhan, beberapa kali Tuhan tolong kan melalui perkara ini, perkara itu. Ini masuk rumah sakit Tuhan, saya maunya ini yang terakhir. Tuhan mau menyatakan apa yang Tuhan kehendaki itu lewat sakit ini yang terakhir Tuhan. Gitu. Kalau lain kali Tuhan mau menyatakan sesuatu gantian Tuhan, saya mau lewat berkat. Gitu. Jadi saya mau lewat berkat Tuhan, Tuhan menyatakan sesuatu, istilahnya habis hujan terbitlah pelangi. Gitu kan. Pokoknya lain kali Tuhan, kalau itu kan permintaan saya kan. Tapi ya puji Tuhan sembuh kok. Gitu kan, puji Tuhan. Dan saya percaya suatu saat kalau Tuhan menyatakan kehendaknya lewat mukjizatnya, lewat berkatnya, bukan lewat mengizinkan. Saya ingat satu lagu ini Pak Sam. Janjimu seperti fajar pagi hari, gitu ya. Tidak pernah terlambat. Yang tiada pernah terlambat bersinar, gitu ya. Nah, lalu ketika Pak Sam sudah mengalami pertolongan, mujizat Tuhan, hadirat Tuhan, gitu ya, firman yang senantiasa menguatkan Pak Sam, adakah komitmen baru setelah mengalami itu semua, Pak Sam? Begini, kadang kan awalnya memang begitu, awalnya memang saya berpikir kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Saya akan bahkan Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Bahkan saya sempat meminta Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya ingin diberi karunia kesembuhan supaya saya bisa melayani banyak orang. Pertamanya berpikiran seperti itu, pokoknya saya komitmen saya mau melayani Tuhan. Nah, akhir-akhirnya saya mendapatkan sesuatu begini. Ternyata bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki, apa yang dikehendaki Tuhan lah yang harus kita kerjakan, bukan janji-janji kita, bukan apa kita. Kalau komitmen itu kan memang mau nggak mau kita harus komitmen kepada Tuhan. Pelayanan itu sehat sakit pun kita harus melayani Tuhan. Jadi yang terpenting adalah kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan melakukan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan rancangkan di surga itu boleh terjadi. Jadi itu yang berbicara kuat kepada Pak Sam, dan Bella itu juga menjadi berkat bagi setiap kita, saudaraku, bahwa kerinduannya adalah bagaimana mengerti kehendak Allah dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan saya percaya itu juga menjadi satu bentuk yang namanya satu pelayanan juga di dalam Tuhan. Bahkan ini yang namanya totalitas kehidupan, gitu ya. Jadi totalitas kehidupan untuk mengerti kehendak Allah dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi pembelajaran Pak Sam di hari-hari ini oleh karena kejadian yang dialami Pak Sam, dan kita boleh menyaksikan bagaimana kita mendengar kesaksian Pak Sam yang luar biasa, mengalami hadirat Tuhan ketika mengalami tekanan, kesulitan yang begitu rupa, dan kemudian senantiasa diingatkan akan firman itu yang menguatkan kita ya. Betul. Kenapa Pak Sam ingat firman? Karena Pak Sam sebelumnya pastilah sering membaca Alkitab, mendengar, juga menghafalkan
ayat firman Tuhan. Sehingga itu akan muncul ketika mengalami kita hal yang mengalami tidak satu baik, persoalan, hal-hal yang tidak baik dalam ya, hidup kita, gitu ya Pak Sam. Berbicara kepada kita. Ya. Itu yang menguatkan Pak Sam. Amin, amin, amin. Firman itu yang meneguhkan, menguatkan, menaikkan imun juga ya. Amin. Jadi semangat lagi. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, alami seperti Pak Sam alami. Kita bersama-sama. Mungkin pengalamannya berbeda, tetapi ada karya Allah yang nyata dalam hidup kita. Dan mari Pak Sam, kita bersama-sama berdoa buat setiap pemirsa yang boleh menyaksikan dan mendengar tayangan kita di channel kita ini. Kita akan berdoa buat mereka, untuk mereka mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, gitu ya. Pak Sam bisa berdoa buat pemirsa, dan juga nanti saya akan tutup di dalam doa. Silakan Pak Sam. Kembali kami menghampiri Engkau Tuhan, Allah yang besar, Amin. Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang berkuasa, berdaulat atas setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini mungkin terpapar COVID Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Kau Allah yang menguatkan imunnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan pengertian yang benar Tuhan, bahwa ada rancangan-Mu yang luar biasa. Amin. Rancangan damai sejahtera. Berikan pengertian bahwa Engkau Allah yang besar, yang tidak pernah memberikan penyakit itu Tuhan, tetapi Engkau memiliki rencana yang besar. Amin. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa di tempat ini bagi saudara-saudara, jemaat Tuhan, atau siapapun yang mendengar ini. Angkatlah iman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersemangatlah di dalam Tuhan terus. Berpikirlah yang positif, bahwa Tuhan itu yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau telah memberikan waktu bagi hamba-Mu untuk bersaksi, menyaksikan kehebatan-Mu Tuhan, menyaksikan kuasa-Mu yang sudah hamba-Mu alami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kesaksian-kesaksian ini Tuhan, itu boleh menguatkan, boleh memberikan kuasa yang baik Tuhan, menyembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pakai setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kami juga mengalami apa yang boleh dialami Pak Sam, yaitu kuasa firman-Mu. Amin. Kuasa bahwa Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa hadirat-Mu atas setiap kami, untuk kami mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Dalam segala hal persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus. Dan kami boleh mengalami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, anugerah, berkat, pertolongan, penyertaan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas setiap kami, atas setiap pemirsa saudara-saudariku yang boleh menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di private room berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.